Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurais Alhorni, Zolas Marwipa, dengan NBI 14623000008. Perkenalkan, nama saya Nathanael Alfianadi Putra dengan NBI 14623000009. Kenalkan, nama saya Fatimah Busaila dengan NBI 14623000090. Pada kesempatan kali ini kami akan mendemonstrasikan hasil tugas evaluasi akhir semester untuk mata kuliah pengembangan aplikasi bergerak. Aplikasi yang kami buat adalah rental motor. Saya akan menjelaskan singkat tentang struktur dari proyek kami. Di bagian aset ini adalah source code untuk menghubungkan ke Firebase. Lalu kemudian di bagian folder app, di aplikasi ini adalah untuk menginisialisasi dari Firebase-nya untuk supaya VS Code ini bisa terhubung berkomunikasi ke Firebase. Kemudian rute ini adalah sebagai jalur untuk interaksi antara user dengan user dan juga ke database beserta sistemnya. Lalu di core ini ada aplikasi untuk temanya sebagai desain. Kemudian layout ini adalah tata letak. Di admin itu ada dashboard, master, aset, pesanan, bayar, riwayat. Kemudian di bagian tata letak pelanggan ini hanya ada pesanan dan juga riwayat. Lalu di bagian model ini adalah struktur dari database. Misalnya merek ini dia punya string ID, nama, kemudian dibuat pada tanggal dan diubahnya. Jadi model ini adalah tempat untuk struktur database. Kemudian di halaman page ini adalah halaman dari beberapa interaksi yang akan dilakukan oleh admin. Misalnya di sini ada halaman aset motor. Di sini admin bisa menambahkan aset motor. Kemudian ada halaman dashboard untuk melihat tampilan dashboard. Ada data master untuk menampilkan inputan dari aset motor. Lalu autentikasi ini sebagai halaman untuk registrasi ke project. Lalu ada halaman login juga. Ini kemudian ada halaman untuk customer untuk berinteraksi, ada riwayat dan juga pemesanan. Lalu ada dashboard. Kemudian provider ini menyediakan sesi, misalnya jika admin login maka akan tercatat di sini. Lalu service ini adalah untuk menjembatani antara data yang diinput oleh customer kemudian akan dimasukkan ke dalam database atau ke Firebase-nya. Jadi bisa dikatakan di sini adalah pembawa datanya. Kemudian widget ini adalah menu-menu yang bisa dipakai atau ditambahkan. Lalu Firebase ini source code untuk mengkoneksi untuk VS Code ke Firebase agar connect. Jadi saya akan coba perlihatkan Firebase-nya. Nah, ini adalah tampilan Firebase yang kita gunakan sebagai tempat database. Kemudian di sini ada database rental motor. Lalu kemudian masuk ke Firestore. Nah, di bagian Firestore ini adalah lokasi tempat database. Ada tabel brand, color untuk penampung motor aset, payment dan sebagainya. Jadi sekian penjelasan source code-nya. Kemudian berikutnya kami akan langsung mempresentasikan untuk hasil project-nya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu implementasi pada admin.
Oke, baik. Di sini kita bisa lihat, kita masuk pada akun admin. Nah, di sini ada dashboard yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dari semua pesanan, bayar, lalu ada verifikasi untuk menunggu validasi, total validasi, dan lain-lain. Lalu di sini ada master, ini untuk kita tambah merek sebelum menambahkan pada si punyanya user. Jadi kita akan coba, kita tambah mereknya Kawasaki. Simpan. Nah, sini ada muncul untuk nama merek Kawasaki. Lalu untuk tipe motornya kita bisa tambahkan Kawasaki. Nama tipe motornya bisa Ninja 2R. Lalu kita akan menambahkan warna. Kita buat warna hitam. Oke. Lalu kita beralih pada aset. Untuk aset sendiri, ini yang akan tampil pada si pengguna user ketika ingin menyewa. Kita bisa tambahkan seperti Kawasaki Ninja 2R ini, warna hitam, plat nomornya L14R, liar, cc-nya 1000 cc, Gas tangkinya 15 liter. Harga sewa per harinya kita buat 250.000. Lalu kita bisa pilih motor untuk fotonya. Kita buat status ready, lalu kita simpan. Maka akan tampil pada halaman user ya, ini. Lalu untuk pesanan sendiri, kita bisa lihat nanti ketika waktu user menyewa ya, maka akan kita validasi sebagai admin, itu bisa DP ataupun lainnya. Lalu untuk bayar ini, ketika si user menggunakan sudah lunas, maka akan tampil di sini. Untuk riwayat yang telah selesai digunakan sampai selesai dibayar lunas, maka akan tampil di sini. Selanjutnya saya akan kasih ke rekan saya. Sekarang saya akan mencoba login sebagai customer. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan pesanan sebagai customer ya. Sini kita bisa melakukan searching atau maupun filter. Ingin cari motor apa yang kita mau inginkan, dan di sini motor yang tersedia. Saya akan coba memilih Kawasaki ini ya misalnya. Nah, di sini tertera untuk deskripsi motornya. Kemudian saya akan coba menggunakan sistem booking dengan DP 50%. Kemudian saya akan coba order selama 1 hari dengan rincian harga sebagai berikut. Kemudian metodenya saya akan membayar dengan transfer misalnya. Langsung saya lakukan bayar. Nah, di sini setelah melakukan DP, status yang saya dapatkan adalah menunggu verifikasi DP. Dan motor yang tersedia itu sudah tidak tersedia ya, karena sudah dianggap booking. Kemudian saya akan lanjutkan ke bagian sisi admin. Baik, terima kasih. Saya terima lagi dari rekan saya. Saya akan menampilkan ketika sudah booking ya. Jadi kita akan validasi untuk daftar penyewaan ini. Kita bisa lihat di sini ada 2 opsi pilihan. Ketika kita verifikasi DP, maka yang keluar di user akan terverifikasi. Nah, ini kita bisa lihat juga
ketika kita mungkin ada masalah atau problem, kita bisa batalkan dari admin ini ya. Setelah proses verifikasi dari sisi admin, maka di sini saat saya akan melakukan sewa motor, saya harus melakukan pelunasan dahulu dari DP yang tadi ya. Saat ini saya akan klik lunasi, kemudian saya pilih cash misalnya, langsung saya bayar. Nah, di sini statusnya perlu verifikasi untuk pelunasan sebelum saya bisa menyewa kendaraan tersebut. Kemudian saya akan lanjutkan dari sisi adminnya. Baik, di sini sudah tertera ada pembayaran yang masuk, yang tadinya DP. Lalu ketika user akan melunasi, maka akan masuk pada daftar pembayaran. Lalu kita bisa lihat juga untuk pesanan sewa. Ketika user ingin melunasi, kita bisa verif lagi. Maka akan terjadi pembayaran statusnya lunas ya. Setelah kita melunasi motor tersebut dan kita sudah menyewa, lalu kondisi berikutnya adalah ketika kita selesai sewa, maka kita harus mengembalikan motor ya. Jadi di sini sebagai customer kita akan melakukan kembalikan motor. Kita klik di sini, ajukan pengembalian dan butuh verifikasi admin lagi. Nah, di sini sebelum motor yang kita sewa ini tampil, maka perlu verifikasi dari sisi admin ya. Dan ketika si user ini mengembalikan untuk sewa motornya atau setelah dipakai, kita akan verifikasi lagi kembali bahwa motor itu benar-benar sudah kembali pada kita ya. Jadi untuk verifikasi kembalinya kita klik, maka yang terjadi adalah di dashboard penyewaan ini kita akan akumulasi total pendapatan kita sebagai penyewa motor di admin. Dan motor yang tersedia kembali lagi pada 5 motor. Saya akan coba untuk mendaftar akun terlebih dahulu. Sini kita memasukkan NIM-nya, kamu sedikit, nama lengkap. Nah, misal kalau kita memasukkan password harus ada huruf atau simbol ya. Kalau tidak ada, tidak bisa. Contoh seperti jika sudah terdaftar, kita bisa login. Nah, ini tersedia beberapa motor yang tersisa karena tadi sudah ada yang booking, maka tinggal ini aja. Coba kita pesan yang. Nah, di sini saya mau sewa langsung di tanggal besok. Jadi kita pilih cash. Nah, ini kalau misalnya durasi sewanya harus 1 hari. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh sisi admin
ketika ada user yang ingin menyewa lagi ya, kita bisa lihat di sini pada dashboard ada tulisan menunggu validasi. Jadi untuk pesanannya kita validasi dulu, kita verifikasi DP. Oke, sudah bisa. Di sini sudah terbuka ya, karena dari admin udah diverifikasi. Kita coba kembalikan motornya. Lalu ketika kita lihat pada daftar pesanan sewa ini, kita bisa lihat untuk pembayarannya beda seperti tadi ya. Yang ini menggunakan payment untuk lunas langsung. Jadi kita tidak perlu untuk melunasi untuk DP-nya. Jadi kita verifikasi untuk aksinya. Oke. Aksinya udah berubah lunas ya. Tapi udah tidak ada. Coba kita lepas dari aplikasi. Kita bisa lihat di sini untuk pendapatan pada total sewa motor yang telah disewakan, yaitu Rp1.942.500. Lalu untuk motor yang tersedia kembali ke 5 ya. Untuk semua resi atau pesanan yang sudah kita verifikasi itu masuk pada dashboard admin ini, pesanan terbaru. Ini adalah contoh pemesanan terakhir yang tanpa DP oleh Fatin Wafik Sahila. Lalu yang kedua ada Nathanael Alfianadi Putra. Kita bisa lihat riwayatnya, riwayat untuk selesai penyewaan yaitu seperti ini. Oke. Berarti itu harus menghapus di Anda ya? Nah, ketika kita ada coba untuk verifikasi DP nih ya, ketika kita belum verifikasi maka si user ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi menunggu untuk admin verifikasi. Kita coba untuk aksi penolakan ya. Nah, maka pada status pembayaran yaitu dikembalikan. Untuk statusnya sendiri dibatalkan. Maka untuk total pendapatan sendiri ini berkurang ya teman-teman. Karena terdapat cancel atau penolakan dari admin. Baik, itulah tadi demonstrasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.